وفي كل يوم وفي اليوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati segenap pengurus mushola Baitul Karim yang insya Allah yang ikut serta berkhidmah membesarkan agama Allah lewat wasilah mushola Baitul Karim. Insya Allah kalian semua diberkahi, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah dicatat sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW. Dan yang saya hormati para ustadz, asatidz, ustadzah, para jamaah sekalian, para sesepuh bini sepuh yang insya Allah kalian semua mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menghidupkan musola atau masjid Baitullah yang mulia ini, yang dimana masjid musola ini, musola Baitul Karim, dibuat dengan jerih payah, kerja keras, dibuat oleh para warga, para donatur-donatur, yang sehingga berdirinya musola ini bisa menjadi sarana kita untuk semakin dekat dengan Allah dan dekat dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Para hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah kita duduk di sini bermuwajahah. Duduknya kita di sini bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Duduknya kita di sini memperingati peristiwa dan di antara mukjizat baginda Nabi Muhammad SAW yaitu Isra wal Mi'raj. Alhamdulillah kemarin sudah berjalan peringatan di hari besar Islam di kalender Hijriyah. Isra wal Mi'raj ialah peristiwa agung baginda Nabi Muhammad SAW yang terjadi pada tanggal 27 Rajab. Namun ini lebih daripada tanggal 27 Rajab. Namun dengan duduknya kita di sini memperingati, itu bagian kita mengagungkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berbicara tentang Isra wal Mi'raj, kita berbicara tentang Isra wal Mi'raj, kita harus tahu Isra itu apa, Mi'raj itu apa. Ya, saya akan jelaskan dengan detail apa itu Isra wal Mi'raj. Isra dalam bahasa Arab itu memiliki arti perjalanan malam. Isra dalam bahasa Arab itu memiliki arti perjalanan malam. Mi'raj dalam bahasa Arab, kosakata Arab, Mi'raj itu memiliki arti alat atau tangga atau naik. Apa? Alat atau tangga atau naik. Jadi Isra dalam bahasa itu perjalanan malam yang ditempuh baginda Nabi Muhammad SAW, yang dimana baginda Nabi Muhammad SAW melaksanakan perjalanan dari Masjidil Haram sampai kepada Masjidil Aqsa. Sehingga Nabi ketika di Masjidil Aqsa di negeri Palestina itu Nabi naik sampai ke langit ketujuh yang dinamakan Sidratul Muntaha. Paham gak? Sampai sini paham? Isra Mi'raj menurut bahasa diambil dari bahasa Arab ya. Kalau menurut ilmu syariat, kalau dari pandangan para ulama, Isra Mi'raj itu dari Nabi Muhammad SAW, yang dimana baginda Nabi Muhammad SAW itu diperintahkan Allah untuk menghadap Allah, bukan dalam keadaan mimpi dan bukan hanya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama mengatakan seperti itu. Nah, singkat cerita, ketika Nabi melakukan perjalanan dari Masjidil Haram
kota Mekah Al-Mukarramah sampai kepada di Masjidil Aqsa, negeri Palestina. Nabi di situ memimpin daripada sholat. Nabi ditemani oleh malaikat Jibril. Perjalanan yang sangat singkat, yang dimana perjalanan ini tidak bisa kita logikakan pakai akal. Maka orang pertama yang beriman kepada Isra Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad ialah istri beliau yang mulia, Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Setelah itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi naik ke Sidratul Muntaha, diperintahkan oleh Allah, dikasih fasilitas alat yang bernama buraq. Buraq ini tunggangan baginda Nabi. Namun Nabi menjumpai Allah bukan hanya naik buraq, namun ditemani oleh malaikat Jibril alaihi salam. Makanya gak mungkin dari Mekah ke Palestina sampai ke langit ke-7 kita berimajinasi bagaimana mungkin itu baginda Nabi berjumpa dengan Allah, naik hewan yang bernama buraq, ya, bersama malaikat Jibril menembus langit ke-7. Apakah nggak mati? Sedangkan di luar angkasa nggak ada oksigen. Ya, NASA sekarang saja, para peneliti ya, badan antariksa luar angkasa saja, ketika sudah melewati lapisan ozon, ia pasti akan memakai pesawat luar angkasa. Ini Nabi menaiki buraq. Makanya nggak bisa kita berbicara tentang Isra Mi'raj dilogikakan pakai akal, itu nggak bisa. Pakainya apa, Bib? Pakainya iman yang sebenar-benarnya iman, yakin yang sebenar-benarnya yakin. Singkat cerita, ketika Nabi Muhammad SAW ditemani malaikat Jibril alaihissalam menemui Allah sampai di Sidratul Muntaha, bukan Allah letaknya di arsy, bukan Allah letaknya di langit ke-7. Diingat itu. Jangan membedakan pemahaman yang dipahamkan oleh para ulama. Allah itu berarti letaknya di langit ke-7. Berarti kita sudah tahu letaknya Allah. Iya. Nanti para ilmuwan bagaimana itu? Akan nembus langit ke-7 untuk menemui Allah? Kan enggak. Karena Nabi diperintahkan Allah untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah terletak bukan tempat tinggalnya Allah ada di arsy-Nya Allah, bukan di Sidratul Muntaha di langit ke-7, namun bayi baginda Nabi, dan Nabi akan berjumpa dengan Allah, letaknya ialah ada di Sidratul Muntaha. Lantas malaikat Jibril menemani, itu diciptakan nur. Jadi sebelum diciptakan dunia, surga, neraka, para malaikat dan lain sebagainya, Allah mengambil nur yang ada pada diri Allah, menciptakan daripada nur baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau tidak ada nur baginda Nabi, kalau tidak ada baginda Nabi Muhammad SAW, maka tidak ada ini. Jenengan punya istri, jenengan punya anak, ada bumi ini tidak ada. Tidak ada surga, tidak ada neraka, tidak ada Nabi Adam, dan seterusnya sampai nabi-nabi terdahulu yang lainnya. Kita sudah patut bersyukur. Allah menciptakan nur baginda Nabi Muhammad SAW. Allah memerintahkan para malaikatnya, ya, setiap hari bersolawat dan memberikan salam penghormatan kepada Nabi. Kita bersyukur kita tergolong daripada umat baginda Nabi. Kembali ke cerita tadi. Nabi terbuat dari nur. Awal penciptaan itu nur baginda Nabi Muhammad. Sebelum dibuat menyerupai daripada jasad yang kita namakan manusia. Lantas nur-nur tersebut masuk ke dalam sulbi. Sulbinya siapa? Manusia pertama, khalifah pertama di muka bumi, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Jadi di dalam jasad Nabi Adam alaihissalam ada nur baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam? Agar nanti di akhir zaman ada pemimpin para rasul, Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril, para malaikat itu dibuat oleh Allah dari cahaya. Namun ketika menemani baginda Nabi menuju Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah, berjumpa dengan Allah Nabi Muhammad, malaikat Jibril tidak kuat menemani beliau sampai berhadapan dengan Allah, melewati Sidratul Muntaha. Kenapa? Saking terangnya, saking cahayanya begitu indah dan terang sekali,
Sehingga Nabi Muhammad SAW naik berjumpa dengan Allah tanpa adanya hijab atau penutup seperti ini. Langsung berhadapan dengan Allah, berdialog, bercakap-cakap dengan Allah penciptanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ Nabi Muhammad SAW bukan saja ruhnya saja yang terangkat, namun jasad dohir lahiriannya pun ikut menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan saja jasadnya, sendal Nabi Muhammad SAW pun ikut naik berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sandalnya pun para ulama membuat foto daripada bentuk sandal atau terompa baginda Nabi. Karena apa? Bukan sandalnya yang mulia, tapi sandalnya telah berjumpa dengan Allah. Sandalnya ada hati ini, sandalnya kosong. Lama mulia-mulia yang boleh nasikir. Namun sandal yang dipakai baginda Nabi Muhammad SAW itu mulia karena sudah berjumpa dengan Rabbnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dikasih sepatu presiden aja senang, dikasih sandal dari Pak Luna saja senang. Bayangkan ini sandal jenengan bertemu dengan baginda Nabi dan dipakai daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Apakah tidak mulia? Makanya para ulama mengatakan segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW itu ialah mulia. Di antaranya jenengan sedaya duduk di sini memperingati Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW, itulah orang-orang yang mulia. Karena begitu banyak orang di sekitar kita yang melihat orang sholat tidak mau mengikuti sholat, orang memperingati Isra Mi'raj tidak mau mengikuti peringatan Isra Mi'raj. Berarti orang-orang itu bukan orang-orang yang dikehendaki baik oleh Allah, bukan orang-orang yang ditunjuk Allah, bukan orang-orang yang dipilih Allah. Ialah orang-orang yang dipilih Allah, orang-orang yang mau mengagungkan Nabi Muhammad SAW dan yang mengagungkan yang berkaitan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Itu bisa buat motivasi keyakinan jenengan. Kenapa jenengan yang duduk di sini? Kenapa enggak tetangga jenengan saja yang ada di sini? Kenapa? Sibuk, semua punya sibuk. Capek, semua punya capek. Anak, semua punya anak. Yang sudah berumah tangga punya anak. Namun jenengan di dalam kesibukan, kelelahan, keletihan, kecapean, di dalam permasalahan kehidupan jenengan mau meluangkan waktu untuk mengagungkan baginda Nabi Muhammad lewat sholawat, lewat memperingati Isra wal Mi'raj di Mushola Baitul Karim. Apakah itu bukan golongan orang-orang yang dimuliakan Allah? Maka orang-orang yang seperti ini istiqomah sampai yaumil kiamat itu seperti ini, memperingati Maulid Nabi, memperingati Isra Mi'raj, memperingati sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Maka itulah orang-orang yang telah duduknya bukan hanya di dunia, namun dipertemukan dengan keluarga yang ia cintai, saudara yang ia cintai, sahabat yang ia cintai, teman yang ia cintai, tetangga yang ia cintai, sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau jenengan percaya mati, harusnya jenengan takut. Sering duduk di musola, sering duduk di masjid, sering hadir majelis ilmu agar hati kita hidup dan mau menerima daripada nasihat-nasihat ilmu. Kehidupan itu singkat, Pak Bu. Kehidupan itu singkat. Dahulu jenengan masih bayi, jenengan merangkak, jenengan berjalan sampai akhirnya jenengan bisa bekerja. Sebelum bekerja jenengan akhirnya menikah, jenengan menikah punya anak. Setelah punya anak jenengan punya cucu. Terlantas apa lagi yang mau ditunggu untuk berbuat baik? Apakah nunggu ajal sampai kepada diri kita? Gak mungkin. Karena ajal itu kita tidak mengetahui kapan datangnya. Maka persiapkan diri kita sebaik mungkin agar kita menghadap Allah dalam keadaan sebaik-baik manusia, sebaik-baik roh yang ada dalam diri kita. Oke, sampai akhirnya baginda Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Allah, dengan sandalnya, dengan jasadnya, dengan ruhnya. Singkat cerita, Nabi diperintahkan oleh Allah untuk menunaikan, bukan hanya Nabi diperintahkan oleh Allah, diajarkan oleh Allah untuk menjalankan sholat fardu 5 waktu. Sholat fardu 5 waktu. Lah, sholat itu tidak akan sah kalau tidak ambil air wudhu ya. Terus bagaimana Isra Mi'raj itu diperingati? Bukan hanya Nabi diperintahkan sholat, Pak. Jenengan harus tahu. Nabi bukan hanya diperintahkan sholat 5 waktu, Nabi diajarkan Allah juga dalam hal taharah, bersuci, berwudu. Lah bagaimana sholat itu sah kalau ngambil air wudu? Benar. Ada nggak orang sholat itu nggak wudu? Sama orang mandi nggak pakai sabun, orang habis mandi nggak pakai pakaian. Makanya wudu dan sholat itu saling berkaitan.
Jadi bukan hanya Isra Mi'raj itu Nabi dan umatnya diperintahkan menjalankan sholat fardu 5 waktu, namun Isra Mi'raj juga Nabi diajarkan Allah diperintahkan untuk berwudu. Dan orang yang membiasakan wudu di kehidupannya, baik dia dalam keadaan mau sholat ataupun tidak, selalu menjaga wudu, sidik-sidik wudu, apan mangan wudu, apan turu wudu, maka ia meninggalkan dalam keadaan husnul khotimah, tidak meninggal dalam keadaan buruk seperti kecelakaan, dibunuh, terbakar, jatuh dari pohon, jatuh dari motor dan lain sebagainya. Itulah fadilah orang yang membiasakan wudu. Lah wudu diperintahkan juga ketika Nabi Isra Mi'raj. Jadi akan jenengan biar tahu. Disuruh sholat berarti nggak usah wudu toh. Ada nggak yang membahas tentang wudu di Isra Mi'raj? Jenengan tahunya sholat 5 waktu. Isra Mi'raj ya perintah sholat 5 waktu. Lah perintah wudunya kapan? Diperintah. Sedangkan sholat dilakukan sebelum sebelum wudu kita kan diperintahkan untuk sebelum sholat kita diperintahkan untuk ambil air wudu. Berarti perintah sholat dan wudu bareng ketika Isra Mi'raj. Paham ya? Lah saiki nanti perintah sholat yang balik ya wes. Ini benar wudu saiki. Nah, itulah namanya pemahaman, harus ada yang menjelaskan. Ya. Dan bagaimana agar kita tahu kelanjutan tentang agama Islam dengan baik dan benar, maka kita harus punya guru, harus menghadiri majelis-majelis ilmu para ulama, terutama yang ada di desa kita kan banyak. Datangin itu seminggu sekali, biar kita semakin baik ibadah kepada Allah, bukan hanya dasar ikut-ikutan. Ya, kalau orang kerja ikut-ikutan itu sampai ke Jakarta kasihan, nggak jelas ya. Tapi kalau sudah ada dasarnya ibadah dengan ilmu, maka insya Allah peluang kita untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala itu besar. Makanya ibadah tidak akan diterima tanpa didasari dengan ilmu, dan ilmu tidak akan diperoleh tanpa adanya belajar. Dan belajar itu hukumnya wajib, terutama belajar ilmu agama baik tua ataupun muda. Sudah, ketika itu Nabi Muhammad SAW ini ada kisah ketika sebelum sampai kepada Sidratul Muntaha berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan nabi-nabi terdahulu dari Nabi Adam, Nabi Yunus, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Yakub, Nabi Ibrahim dan lain sebagainya nabi-nabi terdahulu. Di setiap langit ada malaikat yang menyambut baginda Nabi Muhammad SAW. Langit kedua ada malaikat dan ada nabi yang menyambut baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai akhirnya Nabi Muhammad SAW bertemu dengan salah satu Nabi Allah, yaitu Nabi Allah Musa alaihi salam. Nabi Allah Musa alaihi salam itu menangis. Kenapa alasannya Nabi Musa alaihissalam itu menangis? Saya tidak akan bercerita yang jenengan biasa dengar. Saya akan ceramah, tausiah, menghidu hasanah, mengkain ilmu dan hikmah, sesuatu yang jenengan nggak pernah dengar. Nabi Musa alaihissalam itu menangis. Nabi Musa alaihissalam itu menangis. Kenapa ketika bertemu Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa alaihissalam itu menangis? Ternyata Nabi Musa diberikan umur yang sangat panjang sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Musa diberikan umat dari orang-orang Fir'aun yang sangat banyak sekali. Umatnya Nabi Musa pun sangat berumur panjang. Namun kenapa sampai Nabi Musa alaihissalam menangis ketika berjumpa dengan Nabi Muhammad ketika ada Isra wal Mi'raj? Ternyata ketika ditanya, wahai Nabi Allah Musa alaihissalam, kenapa engkau menangis? Lantas Nabi Musa alaihissalam menjawab, ya Rasulullah, ya Muhammad, aku ingin seperti engkau. Bukan saya iri, namun aku sangat menginginkan nikmat yang kau miliki. Kenapa wahai Nabi Musa? Karena engkau berumur pendek, namun pengikutmu, umatmu banyak. Sedangkan saya berumur panjang, pengikutku banyak, namun di akhir ini pengikutku banyak yang menentang dan membantah daripada ajaranku. Jadi Nabi Musa alaihissalam itu dikasih Allah umur panjang, pengikutnya banyak, namun pengikutnya pada menentang daripada ajaran baginda Nabi Musa alaihi salam. Tidak seperti Nabi Muhammad, lama-lamanya Nabi Muhammad meninggal. Riwayat ada yang mengatakan 60 tahun, ada ulama riwayat yang mengatakan 63 tahun Nabi Muhammad meninggal. Namun sampai sekarang orang yang tidak pernah melihat Nabi Muhammad, hanya melihat tulisan Allah dan Muhammad, mempercayai bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu nabinya, pemimpinnya, pemimpin para rasul dan nabi akhir zaman. Apakah itu tidak suatu
anugerah nikmat yang sangat luar biasa kepada para pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Makanya baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, aku sangat cinta kepada umatku, yang dimana umatku tidak pernah duduk bersamaku, umatku tidak pernah melihatku, namun hanya melihat tulisanku, lafaz tulisan Muhammad. Namun dia sangat yakin dan cinta kepadaku. Kelak umat-umat seperti itu akan saya berikan syafaat di yaumil kiamat dan akan duduk bersamaku kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Umat akhir zaman, yaitu pulau pelang jenengan sedoyo. Wes wiwi. Sampai akhirnya Surah Al-Mi'raj, Nabi Muhammad SAW turun. Yang tadinya diperintahkan sholat 50 waktu, Nabi Muhammad karena banyak Nabi yang memberikan nasihat agama, namun Nabi Muhammad SAW malu. Akhirnya Nabi Muhammad SAW menerima keputusan Allah agar umatnya menunaikan dirinya, menunaikan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu hukumnya fardu ain, hukumnya wajib bagi setiap muslim ataupun laki-laki ataupun perempuan yang sudah balik, sudah mendapat daripada kewajiban menjalankan syariat. Baik orang sakit, tidak ada yang membenarkan kalau orang sakit nggak apa-apa puasa sholat, tidak ada. Ya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memutuskan Nabi Muhammad beserta umatnya menjalankan sholat 5 waktu. Hukumnya wajib. Bib, saya mau tanya. Nih, ceritakan. Nung disit ya. Nyom ceramah lagi orang jengkel boleh. Saya memang modelnya seperti ini, Pak. Urusan orang cocok sama saya atau itu bukan urusan saya, karena saya ceramah kasih ilmu bukan cari penilaian jenengan. Saya cari penilaian Gusti Allah. Ini yang cari penilaian jenengan berarti yang munafik. Oh, urusan kamu cocok apa ora wis wajar, wong sing apik-apik iki ngomben sing ora senang. Ya, sebaik-baiknya orang ada yang tidak suka. Jadi jenengan mau berprasangka apa sama saya ataupun orang yang ada di sini terserah. Karena saya hanya cukup mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Selama apa yang saya sampaikan benar, saya tidak akan pernah takut kepada siapapun. Selama itu yang disampaikan benar, yang hak, saya tidak peduli dengan omongan orang lain. Ya, karena cukup. Kalau Allah, Nabi ada dalam hati, tenang hidup. Tapi kalau mencari ridho manusia, nggak akan mungkin. Karena manusia kadang cocok, kadang orang, kadang seneng, kadang bosan, kadang perek, kadang ninggal. Nah, kok juga bisa ninggal? Nah, tinggal orang lah ngawang cerai. Bener, pas sudah gokul saya terima nikahnya kemenangan men. Setelah nikah dulu duitnya dupaknya ikut endas dari segel dari endas. Kembali utang mana men bisa meminang pujaan hati. Ternyata sudah berjalan 10 tahun pisah. Sing bojo bisa apa maning sing sekedar kenal kanca. Makanya tidak ada itu perjalinan atau jalinan kasih yang tidak diniatkan karena Allah, maka tidak akan bertahan lama. Harus niatnya berteman karena Allah, menikah ibadah karena Allah, dan lainnya semua karena Allah. Kok insyaallah istiqomah. Ini apa nama apa? Hah? Lanjutkan. Bubaran jam dira Bu. Pak, bubar jam dira. Bubar jam? Ya, jam 11 saya sih kuat ngomong jago nih. Setengah 12 jam 12 ngomong. Biasa nih, umur tua lah. Ya. Tapi insyaallah mana surga lah kawang tua kayak gini. Sing untune kudu powal, kudu boneng, nang ayu-ayu, bagus-bagus. Saya senang bae. Sing diciptakan Allah nang dunia sing lanang orang bagus, umure pesek matane mendelik. Tapi kalau surga kudu bagus. Kudu pede omongan itu. Makanya kudu syukur bae, ya. Kita lanjut. Apakah sholat itu hanya ada pada zaman Nabi Muhammad SAW sampai ini akhir zaman kelak sampai yaumil qiyamah? Tidak. Sholat itu daripada
pertama kali Nabi Adam pun sudah ada sholat, Pak. Setiap Nabi melaksanakan sholat. Kita ceritakan singkat saja. Nabi Adam alaihissalam itu pertama kali manusia yang melaksanakan sholat subuh 2 rakaat. Ya, nggak jangan tahu. Kenapa Nabi Adam yang tadinya di surga dilayani oleh para malaikat, para bidadari, sampai diciptakan Sayyidatuna Hawa. Lantas ketika ia tidak tunduk, lantas ketika ia memakan daripada buah putih, diusir dari surga, ya, diturunkan ke bumi, yang dimana bumi itu ada siang, ada malam. Akhirnya Nabi Adam alaihissalam ketika malam dipisahkan dengan istrinya Sayyidatuna Hawa radhiyallahu anha. Itu Nabi Adam merasa kesepian dan ketakutan. Bagaimana ini? Akhirnya Nabi Adam alaihissalam menjelang dari fajar, Nabi Adam alaihissalam sholat 2 rakaat, yaitu sholat subuh. Kayak mengerti asal muasal sholat subuh. Siapa? Nabi Adam. Tujuannya apa? Bersyukur kepada Allah, ya, karena masih dilihatkan fajar sampai esok hari. Sudah. Lantas sholat duhur, siapa pertama kali yang melaksanakan sholat duhur? Yang pertama kali melaksanakan sholat duhur ialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam itu kisahnya ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih daripada anaknya yang bernama Nabi Allah Ismail alaihissalam di sebuah bukit. Nabi Allah Ismail alaihissalam ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Ibrahim bapaknya juga ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan ini, jenengan duwe anak kok disembelih ridho ora? Wong tuku wedhus kewan bae. Siji meneh go Isra Mi'raj musola Baitul Karim. Siji teko primen. Ya apa maning anak. Urunan ono pengajian Isra Mi'raj. Pira skarpe ewe males perak. Nanti wong primen kurang ngerti. Padahal yang diberikan itu kelak akan memberikan dia keselamatan. Sedekah kan seperti itu, Pak. Yang bisa menaungi kelak di yaumil qiyamah, di pada masyarakat. Itu nanti menaungi kita itu sedekah kita. Di mana matahari itu sangat panas. Lanjut, orang yang pertama kali melaksanakan sholat duhur ialah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyembelih anaknya yang bernama Nabi Allah Ismail radhiyallahu alaihi salam. Lantas ketika zuhur zawal, matahari ada di atas kepala, itu perintah untuk menyembelih. Allahu akbar, Allahu akbar. Ketika dilafaz kalimat la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillah, langsung diganti oleh Allah menjadi 1 ekor domba. Itu pas diganti kambingnya oleh Allah, yang tadinya Nabi Ismail mau disembelih bapaknya Nabi Ibrahim, digantinya pas zuhur zawal, matahari tepat berada di atas kepala. Lantas dengan syukurnya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah karena tidak jadi menyembelih anaknya, yang dimana anaknya Nabi Ismail diganti dengan 1 ekor domba, akhirnya Nabi Ibrahim sujud dan Nabi Ibrahim melaksanakan sholat duhur 4 rakaat. Tujuannya apa? Nabi Adam tadi sholat subuh, bersyukur masih dilihatkan matahari di esok hari, sholat subuhnya. Terus Nabi Ibrahim melaksanakan sholat duhur, bersyukur juga melaksanakan sholat duhur 4 rakaat karena bersyukur. Terus yang pertama kali melaksanakan sholat asar siapa? Ayo yang bisa jawab siapa? Sing bisa jawab apa? Dicium wong sing paling ayu. Ciumnya nang mimpi kan. Sing paling ayu siapa? Ya ayu, waktu masuk bagus. Ya Pak. Ini bapaknya Masya Allah. Orang apa? Ya. Ya biasa ya. Ilmu-ilmu ngaji kan. Metu lah. Ya apa ya? Ya lah. Terkelalen. Siapa orang pertama yang melaksanakan sholat asar?
Bikin orang buat kopi. Jaluk karo panitia. Panitia ngopi, menang ngantuk. Siapa orang yang pertama kali melaksanakan sholat asar? Yang pertama kali melaksanakan sholat asar ialah Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam perut ikan yang sangat besar. Ketika Nabi Yunus berdoa, "Ya Allah," di situ kan ada doanya, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin." Ya, dia Nabi Yunus alaihi salam berdoa bahwasanya ia golongan orang-orang yang suka berbuat zalim. Ia meminta ampun kepada Allah di dalam perut ikan. Lantas Allah menghendaki dan Allah mengijabah daripada doa, mengabulkan doanya Nabi Yunus ketika di dalam perut ikan agar dikeluarkan dari gelapnya perut ikan itu pas asar. Ketika keluar, dimuntahkan sampai terdampar di suatu pulau. Nabi Yunus alaihissalam sujud dan melaksanakan sholat 4 rakaat. Tujuannya apa? Bersyukur. Setelah itu, siapa lagi yang menjalankan sholat maghrib pertama kali? Yang menjalankan sholat maghrib pertama kali ialah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam menjalankan sholat maghrib karena Nabi Isa dilahirkan tanpa adanya bapak. Ibundanya bernama Sayyidatuna Maryam. Tanpa ada hubungan, melakukan hubungan badan seperti suami istri suami melakukan hubungan badan berjima, Nabi Isa alaihissalam lahir. Sehingga kaumnya Nabi Isa alaihissalam memfitnah daripada Sayyidatuna Maryam bahwasanya ia telah berzina. Gak mungkin, masa gak ada hubungan badan sama laki-laki bisa keluar anak? Emangnya kecebong? Kecebong ngerti apa? Berudu, kodok, berudu. Iya. Jenengan tahu ya? Pernah nggak lihat kodok sama kodok kawin? Nah, pernah. Ayam sering ya, ngopeni ayam. Sapi sering ngopeni sapi. Wedhus sering. Sering mana apa? Kewan. Pertanyaan dulu Pak. Ono kewan akeh. Ono kewan akeh. Tapi kewan piye ora kanggo. Padahal kudu beda dagingnya. Ya, kewan akeh. Ora kanggo ning mlebu omah dibusak. Apa? Kucing. Ya. Kucing kan? Anak deh. Nah, kucing mandung ada. Gamol. Jadi pangan haram nggak bisa. Kalau dimakan halal tak makan. Ganti ayam tuh larang ke kucing. Ganti nara sih bilang rumah sih gratis malingan. Awalnya berat pasar kucing akeh. Tutup anjing. Ya lanjut. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu difitnah. Ibunya Nabi Isa Sayyidatuna Maryam radhiyallahu anha difitnah oleh kaumnya Nabi Isa karena nggak mungkin itu Nabi Isa lahir tanpa adanya hubungan antara seorang ibu dengan suaminya. Akhirnya Allah menyelamatkan dari fitnah kaumnya Nabi Isa sehingga Nabi Isa menunaikan sholat 3 rakaat pas maghrib. Terus yang terakhir, Nabi siapa yang melaksanakan sholat Isya pertama kali? Nabi yang melaksanakan sholat Isya yang pertama kali ialah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ketika menuju kota Madian. Kenapa Nabi Musa sampai menuju kota Madian? Karena pada waktu itu Nabi Musa ya diadopsi, terus dihidupi di kerajaannya Fir'aun. Karena pada waktu itu kan anak laki-laki itu harus dibunuh. Sehingga istrinya Fir'aun itu merasa kasihan, akhirnya menemukan itu Nabi Musa masih bayi dihanyutkan di sungai. Diambil itu Nabi Musa, terus dididik ataupun diberikan kehidupan di dalam kerajaan. Namun setelah besar Nabi Musa alaihissalam menentang Fir'aun, bapak tirinya. Akhirnya berdakwah di
kerajaan tidak diterima. Makanya ia hijrah ke kota Madian. Tujuannya apa? Hijrah bersama umatnya, berdakwah seperti dakwahnya Nabi dari Masjidil Haram Mekah sampai ke kota Madinah. Karena di tempatnya tidak diterima. Sama Nabi Musa. Ketika menuju kota Madian, Nabi Musa alaihissalam ditimpakan 4 kesedihan. Ceritanya panjang. Sampai akhirnya di kota Madian, Nabi Musa alaihissalam bersyukur karena 4 kesedihan tersebut diangkat, dicabut oleh Allah dan digantikan dengan kebahagiaan. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam melaksanakan sholat 4 rakaat, yaitu sholat Isya. Kenapa melaksanakan sholat? Karena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di akhir zaman terjadi peristiwa Isra Mi'raj pada baginda Nabi yang diperintahkan sholat 5 waktu sebagai penyempurna sholat Nabi terdahulu. Paham? Makanya Nabi kita itu sempurna. Apa yang dibawa sempurna. Beda dengan Nabi-Nabi yang terdahulu. Isa ya bisa untuk melatih. Kita komplit. Nah, iya. Karena kita diperintahkan sholat 5 waktu, maka sudah sepatutnya umat baginda Nabi Muhammad merasa bahagia. Karena tidak ada ibadah amal yang paling utama, yang paling afdol, yang paling dicintai dari Allah Subhanahu Wa Taala kecuali ialah ibadah dengan jalan sholat. Makanya sekarang akhir zaman banyak masjid musola didirikan. Itu tujuan masjid musola didirikan itu untuk mengagungkan Allah, mengagungkan syariat baginda Nabi Muhammad. Bukan banyaknya masjid musola didirikan bermegah-megahan tingkat 2, hebat-hebatan. Namun bagaimana caranya memakmurkan musola dan masjid tersebut agar banyak kegiatan, agar orang-orang di sekitar itu menjadi manfaat dan ingat kepada Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Sekarang banyak masjid berdiri namun sepi jamaah, banyak musola berdiri bagus, ornamennya bagus, habis uang ratusan juta namun sepi jamaah. Ya, sedangkan ini dibuat hasil kerja keras, keringat, jerih payah, darah, kelelahan, ya dan lain sebagainya. Yang tidak ikut andil, yang tidak memberikan hartanya, tenaganya, waktunya, pikirannya untuk mendirikan musola, baitullah ataupun masjid rumah Allah, tinggal meramaikan, menghadiri sholat 5 waktu di musola ataupun masjid pun masih berat. Ya, dari kantor. Nah, ini sebelum saya membahas tentang masjid musola, saya membahas sholat. Karena di dalam musola masjid itu kita sholat. Sholat itu apa sih gitu? Sholatnya apa? Sholatnya apa? Sholat itu apa? Jangan sholat saya sholat ya sholat. Jangan sholat. Sholat itu apa? Sholat itu dari makna, dari segi bahasa. Seperti yang diambil dari Quran surat Al-Ahzab, itu ada kalimat atau lafaz ayat yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Salat diambil dari kata salat. Makanya ketika kita bersolawat kepada Nabi, sebagian jamaah yang mendengarkan sholawat menjawab sallallahu alaihi. Sallu, sholat itu ialah sholat. Maknanya apa? Artinya dari segi bahasa. Dari segi bahasa, sholat itu artinya doa. Wah, kenapa dikatakan doa? Nah, nanti kita jelas ya. Dan sebelum masuk ke dalam penjelasan kenapa sholat artinya doa, dan diambil daripada surat Al-Ahzab ayat yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu kan ada sholat, sholat, doa. Sebelum membahas itu
Kita akan tahu sholat artinya apa dalam segi bahasa, ialah doa. Kalau menurut ilmu fikih, sholat itu apa? Rangkaian ucapan, perbuatan yang diawali takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Berarti wong sholat kudu takbir, wong sholat akhiri kudu salam. Rangkaian ucapan ataupun perbuatan, amal perbuatan kita, gerakan yang menurut ilmu fikih ya, menurut mazhab Imam Syafi'i Nahdlatul Ulama Ahlussunnah wal Jamaah, sholat itu apa menurut ilmu fikih? Kalau tadi sholat menurut bahasa, artinya apa? Doa. Menurut Imam Syafi'i dalam kitab mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, sholat itu apa menurut ilmu fikih? Sholat ialah rangkaian ucapan dan gerakan tertentu, yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itulah sholat. Kalau menurut para ulama bagaimana sholat? Nah, kan ini ulama. Kalau menurut jumhur ulama, para sebagian ulama, kebanyakan mayoritas ulama itu namanya jumhur ulama. Apa itu sholat? Sholat ialah sholat, zikir dan doa. Beribadah kepada Allah dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Paham ya? Ketentuan dan syarat yang berlaku agar mendapatkan bantuan sosial COVID-19 bagaimana? Ono ora? Ono ora? Kata anak apa? Terus sampai orang oleh bantuan berarti. Ibu-ibu biasanya oleh bantuan ya. Syaratnya apa? Menjemput bansos, bantuan sosial. Si banter ngerti ya, biasa menjemput bantuan sosial. Nang dunia dia ana syarat dan ketentuan yang berlaku dari pemerintah. Masa wong sholat langkah hukumnya, langkah dalil, langkah ilmu, syarat ketentuan si berlaku kating Allah karo Kanjeng Nabi? Ya orang mungkin. Bener. Makanya siapa yang menjalankan sholat atas dasar ilmu dengan baik dan benar dan khusyuk, maka sholatnya akan mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Ada orang bertanya, Bib, saya mau tanya, apa orang benar ini? Kumsatu, Bib, saya mau tanya, Ustaz, Bib, sebelah sana, ini golongan-golongan ini, sebelah sana. Bib, saya mau tanya, silaturahim tapi tanya, kadang orang datang mau ngetes ilmu, datang seperti itu banyak datang. Bib, saya mau tanya, lebih baik mana orang yang sholat tapi kelakuannya buruk dengan orang yang buruk kelakuannya tapi sholat? Tapi kelakuan elek, pelit, ngerasani wong seneng, cangkemnya aja udah dipocong tali karet bisa. Saking sering ngomongi wong, ngonyong, jogot karet gelang tali ini bisa. Dengan orang yang tidak sholat, tapi perilakunya beribadah. Akhirnya saya menjawab, wallahu a'lam bishawab. Saya nggak tahu, yang tahu Allah. Orangnya penasaran, masa nggak tahu jenengan pulang. Karena saya kalau tanya orang masih seperti itu, Pak. Sampai akhirnya saya tanya, dan saya sebelum menjawab saya bersolawat kepada Nabi, meminta barokah dari Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lantas saya jawab, yang gak baik itu kita, Pak. Kita menilai orang yang sholat namun kelakuannya buruk, kita mandang itu buruk. Yang gak baik itu kita nyong harus sampai sing ora apik sing elek. Dewek sholat, sing nganggep wong sing ora sholat buruk. Nggo ana wong sing kelakuan apik tapi ora sholat, dewek mandang wong kuwi buruk. Berarti sing bejat, sing bajingan, sing ora apik dewek. Wongnya bingung. Kenapa dewek ngurusi wong sampai semono nih? Sampai segitunya. Ngurus apa kita kurang ngerti. Ning ngajak tak ya sholat apa-apa, tapi ngurusi gue sing ora pas.
Ning ngajak amar ma'ruf nahi munkar itu baik, harus itu setiap muslim, nah lagi itu perempuan, baik di keluarganya atau tetangga orang lain. Selama ia muslim maka kita amar ma'ruf nahi munkar, mengajak dalam kebaikan, mencegah dalam kemungkaran baik. Tapi kalau dalam pikiran kita selalu, itu sholat dua dik lakuannya, mana maning, kayak mending orang sholat-sholatan apa maring musola masjid, tapi blabak, tapi dermawan, seneng mewe maring musola masjid. Sing ora apik dewek nilai-nilai kelakuane Allah. Ngel. Jadi sholat menurut bahasa ialah sholat menurut segi bahasa ialah doa artinya. Kalau menurut para ulama zikir, doa, zikir, sholat, zikir dan doa itu tiga kata yang tidak bisa dipisahkan. Makanya dari awal nabi-nabi terdahulu sudah sholat dengan tujuan bersyukur. Di dalam sholat kita diajarkan sabar, istiqomah, disiplin, waktu, tawadu, rendah hati, dan masih banyak akhlak-akhlakul karimah yang lainnya. Kok bisa deh? Iya, di dalam sholat kita dikatakan kalau kita menjaga sholat baik dan benar atas dasar ilmu bisa khusyuk, maka kita kategori seorang manusia yang diciptakan Allah bersyukur. Bersyukur kenapa? Dine sikil, dine tangan, dine akal, dine hati, dine kuping, dine mata, dine endas, gelem syukuri nikmat sehat dengan sujud atau sholat. Wong sing seneng sholat berarti akeh syukuri. Orang yang menjaga sholatnya berarti banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dikatakan syukur nikmat sehatnya digunakan untuk beribadah kepada Allah dalam hal sholat. Orang yang menjaga sholat maka ia akan disiplin waktu. Makanya sholat pun akan dilakukan dengan ketentuan waktu menurut syariat. Gak bisa sholat zuhur dilakukan pada waktu subuh, gak bisa sholat subuh dilakukan pada waktu jam 10. Saya sering melihat orang sholat duha tapi pakai kunut, Allahumma dini biman hadret. Sholat duhanya digabung dengan subuh. Nyong melu naik perjalanan mau ngetini sholat duha, tapi nyong ngetik wis sholat subuh, makanya nyong melu wong rampung sholat kok melu mas, nyong ngerti sama udah sholat duha sholat subuh. Jadi iya, dan kebanyakan ya lebih baik lah daripada meninggalkan dengan cara dikodok. Bagaimana niat kodok? Contohnya mau sholat maghrib dikodok karena kita di rumah sakit jaga orang sakit, cari tempat nggak ada untuk sholat, akhirnya mengkodok sholat kita. Niatnya bagaimana sholat kodok? Contohnya belum sholat subuh, sholatnya jam 10 zuhur, kita kodok subahir ataini mustaqilan biblati adaan kodoa lillahi ta'ala, karena mau mengkodok sholat subuh. Lagi nang sawah patok tul manjik rumah sakit orang sadar, tangi-tangi tinggalnya sholat duhur, isya itu sadar sih kan nggak boleh ditinggal, mesti sakit aja harus diperintahkan tetap jalankan sholat. Tidak bisa berdiri duduk, tidak bisa duduk berbaring, tidak bisa berbaring gerakan dengan isyarat, baik itu matanya tidak bisa, sholatlah dengan hatimu sebagai isyarat. Allahu Akbar, mulut tidak bisa bergerak, telinga tidak bisa mendengar, tangan kaki tidak bisa digerakkan. Makanya tidak ada alasan orang itu meninggalkan sholat. Dan asal jenengan tahu, seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim radhiyallahu anhu, beliau mengatakan dosa meninggalkan sholat dengan sengaja ialah dosa besar. Apakah engkau tahu wahai kaum muslimin, membunuh dosa besar, berzina dosa besar, meminum khamr, ciu, arak, AO dosa besar. Tapi ada yang lebih besar dari itu, ialah meninggalkan sholat dengan sengaja. Siapa yang mengatakan? Ya Imam Ibnu Qayyim radhiyallahu anhu. Jadi dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang lainnya ialah meninggalkan sholat dengan sengaja. Karena tidak ada uzur halangan, kita meninggalkan sholat dengan sengaja. Orang hatta sakit, walaupun orang itu sakit pun tetap menjalankan sholat. Tidak bisa tepat waktu, sampai terundur, sampai datang waktu sholat yang lainnya, maka dikodok.
diganti sholatnya, tetap dijalankan, jangan ditinggal. Kenapa bisa seperti itu? Diutamakan sholat. Nanti yaumil qiyamah pertama kali yang dihisab ialah sholatnya. Makanya nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada penduduk neraka, ada neraka yang bernama neraka syakor, neraka jahanam. Itu belum apa-apa, ini neraka syakor, yang dimana neraka syakor itu tempatnya orang-orang yang meninggalkan sholat, yang sakit meninggalkan sholat, yang sehat meninggalkan sholat, yang bekerja meninggalkan sholat, yang punya anak meninggalkan sholat, yang sibuk dengan urusan dunianya meninggalkan sholat. Maka orang-orang tersebut pasti akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah, bernama neraka syakor. Wahai hambaku, kenapa engkau masuk ke dalam neraka ini, neraka syakor? Kami, ya Rabb, tidak menjalankan sholat, kami meninggalkan ibadah sholat. Sedangkan kami tahu dan kami baru yakin bahwasanya sholatlah yang pertama kali dihisab kelak di akhirat. Ia tidak mengerti. Banyak orang yang tahu, tapi tidak semua. Banyak orang yang tahu, tapi tidak semuanya orang itu yakin. Yakinnya bagaimana? Tahu sholat, tahu orang itu azan, tahu lagi lihat lewat jamaah sholat, tahu ada musola masjid dekat. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Maha Besar. Kita diciptakan jin dan manusia semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Jin pun sholat, manusia sholat. Jin dibebankan syariat, manusia dibebankan syariat. Sedangkan malaikat tidak dibebankan syariat. Makanya malaikat itu makhluk yang mulia. Wah, jadi kon sholat jin, manusia tahu. Jin ke orang kalangan ulama. Bangsa jin ada dalam kalangan ulama. Bangsa jin seperti manusia, mereka memiliki pasar, mereka memiliki anak, kakek, ibu, bapak. Mereka memiliki orang-orang yang berilmu. Ibarat di sini ada ustadz, ada kiai, di sana pun ada ustadz kiainya jin. Maka yang dibebankan syariat untuk sholat ialah bukan hanya dari golongan manusia. Bangsa jin pun dibebankan syariat. Lah orang-orang yang ada di dalam neraka syakor itu ditanya, wahai hambaku, kenapa engkau masuk ke dalam neraka syakor? Ia menjawab, ya Allah, ya Rabb, saya tahu dan saya sekarang baru meyakini bahwasanya amal yang pertama kali dihisab ialah sholatnya, dan inilah resiko yang kami tanggung karena kami tidak menjalankan sholat dan kami meninggalkan sholat dengan sengaja. Maka azab memang sangat pedih dan kami baru meyakini, ya Allah. Banyak orang tahu, jenengan tahu sholat 5 waktu, jenengan tahu, sebodoh-bodohnya orang saya yakin kok tahu bab perkara sholat. Ilmunya ibu orang ngerti, sholatnya ngerti apa, maghrib, isya, subuh, duhur, asar. Masjidnya ngerti tadi, anak-anak masjid loro, nang ini musola anak loro, turangin anak. Ngerti tok tahu, tapi orang yakin. Tidak yakin dengan apa? Azab Allah yang sangat pedih bagi mereka yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan sholat yang ditinggalkan dengan sengaja ialah dosa yang paling besar, melebihi dosanya orang yang membunuh, orang yang berzina, orang yang minum khamr, dan orang yang merampas hak atau harta orang lain. Jam berapa ya? Wait mau tuh beda sekolah seman ya. Ya ini jam 11 lah. Sama nih enak rongokon pedas ya. Tanggung jawabnya nyolor. Ya, si ngerongok tanggung jawabnya bisa kamu ngamal nantok. Oh, bisa. Anak usaha deh. Minyong. Kanan kiri nih malaikat nyatet. Kata ke salah ge. Nabi ge kata salah. Salah. Ngomong kan enak, tapi tanggung jawabnya besar, Pak. Karena setiap apapun kesalahan kita, sekecil apapun, walau sekecil biji zarah pun akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nah makanya berbicara dengan sholat itu sebenarnya kita memuliakan baginda Nabi. Makanya orang yang menjaga sholatnya dengan baik di awal waktu, tepat waktu, terutama laki-laki, ya sholatnya jamaah di musola, di masjid. Perempuan afdalnya, lebih utamanya sholatnya di rumah, seperti yang dilakukan Sayyidatina Fatimah, Sayyidatina Aisyah, Sayyidatina Khadijah al-Kubra. Istri-istri Nabi itu sholatnya banyak di rumah.
Karena perempuan itu banyak fitnah. Pakai minyak wangi yang harum saja melewati maupun musola saja lelaki yang muda. Wah, bahagia sih. Mampu itu wangi itu kan dia kayak perawat desa ya. Ternyata Ibu Randani pas ya jodoh di musola. Jodoh kita dipertemukan di dalam musola Baitul Karim. Akhirnya apa? Ya, cari jalannya yang halal bagaimana? Matanya sholat. Ada yang datang karena ini satirnya penutupnya tidak sampai sini, ini sampai sini. Nah, ya katanya ayu juga ya. Bisa kedua ini ya. Ini betul gue juga kedua pun. Orang apa ya? Nabi apa? Lebih dari bapak. Sana dan 11. Tapi kalau bisa berlebatir, kalau yang penting paling enak satu saja lah. Senjata kita aja satu ya. Kalau senjata kita dua bagaimana itu? Tukaran loh. Nengapan hubungan orang bojone tukaran. Disit. Senjata kita lagi-lagi satu Pak. Untuk membuat anak senjatanya satu. Kalau seandainya senjatanya ada dua, coba gimana? Merayahan, disit-disitan, gelut. Makanya ibunya orang katanya nunggu ya. Orang yang senyumnya itu ibadah ya. Makanya sholat itu kalau kita menjalankan sholat dengan baik, menjalankan sholat dengan tepat waktu, awal waktu berjamaah bagi laki-laki, ya dengan baik dan benar, tahu ilmunya, kita mengaji di majelis, tahu ilmu sholat, hukum wudhu, toharoh, bersuci itu bagaimana, maka ibadah kita semakin sempurna di hadapan Allah dan kedudukan kita semakin mulia di sisi Allah dan para malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya sholatnya hanya ikut-ikutan, nanti takutnya sampai sana kita mengandalkan sholat kita. Benar kata Allah, iya itu memang sholat, namun sholatmu tidak ada yang aku terima karena buruknya niat dan tidak kehusuanmu dan tidak tahunya ilmu engkau tentang sholat. Bukankah saya sudah memberikan engkau akal? Kenapa engkau tidak mempelajari agama yang dibawa oleh Rasulullah, tidak mempelajari ilmu tentang sholat? Maka jangan salahkan saya sebagai Tuhanmu. Saya sudah memberikanmu alat yang berupa akal, badan untuk belajar daripada ilmuku yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi nanti ada orang sholatnya sampai 1000 tahun, dia berharap masuk surga bertemu Nabi dengan sholat sunnahnya, dengan sholat 5 waktunya. Namun sampai di hadapan Allah ternyata sholatnya tidak membekas apa-apa. Sholatnya tidak diterima sama sekali. Dikarenakan apa? Dia tidak tahu ilmu sholat. Ya sekarang kalau kita judulnya sholat, orang Muhammadiyah sholat, orang Syiah sholat, Wahabi sholat, Tabligh Akbar Jamaah bersolat, LDI sholat, Islam teroris sholat, ya sholat. Nah kalau kita judulnya sholat, kita mau ikut yang mana sobat? Makanya kita harus tahu sholatnya Bahasim Asy'ari, Nahdlatul Ulama, Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti apa. Subuh kita punut ya kita punut, bacanya apa ya kita harus tahu. Cara tata caranya bagaimana kita tahu. Kalau judulnya sholat, orang Islam sholat kabeh. Tapi jenengan tak lebok namaring Muhammadiyah ora gelem. Jenengan tak lebok namaring LDI, Islam Tabligh Akbar ora gelem. Islam Munajat ora gelem. Bener, pingine Nahdlatul Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya kita harus tahu ilmu sholat. Jangan nanti nyesel ketika dihisab Allah, iya sholat ternyata sholatnya tidak ada yang diterima satupun karena sholatnya hanya ikut-ikutan. Karena orang yang sholat dengan ilmu maka akan timbul khusyuk. Loro ilmu pun dibagi loro duit payah, ngantuk dilakoni golek ilmu. Loro duit panas udan tetap mangkat loro duit. Masa urusan akhirat bekal selamanya besok na akhirat orang di loro. Sing genah sampean yang bakal mati. Niku wale kok. Wale. Makanya tidak ada sahabat sejati, teman sejati kecuali amal soleh. Lah yang bisa pertama kali sholat. Ini sholatnya melu-melu tuh pengen. Mana model wong kaya nyong ngajari sholat, bisa masak kunut, sholatnya subuh, 4 rakaat atau apa-apa. Tambah ke pahala kok. 4 rakaat sholat subuh apa? Men pahala terpakai.
Orang bisa. Kalau udah tahu ilmunya kan, oh sama nggak bisa seperti itu. Kan seperti itu. Makanya sholat, kalau kita menjalankan sholat dengan baik, tahu ilmunya, tepat waktu, awal waktu, berjamaah bagi laki-laki, perempuan di rumah, suaminya mengajarkan, ibunya mengajarkan anak-anaknya bagaimana sholat itu yang baik, maka insya Allah di situ kita ialah telah memuliakan Nabi, ya, mengagungkan Nabi, karena sholat itu perintah Allah yang diperintahkan untuk Nabi dan umatnya. Di dalam sholat itu kita diajarkan berakhlakul karimah, diajarkan tawadhu rendah hati. Presiden teka maring musola masjid yo sujud, lurah teka maring musola masjid yo sujud, sandalis sepatu di sirgene sejuta rujuta copot, jegongnya orang nang kursi foto gue nangis ya be, langka wong sholat ketika kursi, yang jamaah nang musola masjid ya, kecuali wong sing laras ya kayak orang bisa ngadeg. Makanya sama rata, nggak melihat itu jabatannya tinggi, nggak lihat itu orang kaya, sedesa bener paling kaya, sholatnya di kursi, nggak bisa. Tetap kepalanya ditenggelamkan. Kita diajarkan tawadhu rendah hati ketika kita sholat. Jenengan presiden, jenengan lurah, jenengan menteri, jenengan anggota DPRD, jenengan bayan, jenengan poldes, RT, dan lain sebagainya, tetap ndasmu sujud maring Allah, rendah. Sing alim, sing bodoh, sing pinter, sing sarjana tetap nunduk sujud nang hadapane Gusti Allah. Dan ketika kita sholat itu sebenarnya kita berdialog, berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan sholat itu maknanya artinya doa, karena dari awal sampai akhir salam kita berdoa. Apa coba diingat nih, keting awal berdoa takbir Allahu Akbar. Dan doa, para ulama mengatakan sholat, zikir, doa adalah 3 serangkai yang tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena di dalam sholat ya kita merendahkan diri kita, berakhlakul karimah, beradab sopan santun kepada Allah, dengan menundukkan hati, akal kita, meninggalkan urusan perkara dunia, hanya satu untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya sholat diartikan doa. Ulama mengatakan sholat pun ialah zikir, dan doa pun dikatakan sebagai sholat. Sholat itu doa, doa itu sholat. Karena ketika kita sholat, kita bukan hanya berdoa, kita berzikir. Coba kalau jenengan sholat, jenengan sudah tahu zikirnya di mana. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Zikir. Nah, Allahu Akbar. Zikir gitu. Zikir Allah Maha Besar, sampai ya, la ilaha illallah, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Nah, kating awal wis dongeng Allah Akbar, zikir. Nah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi, subhanallah azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Ya, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Rukuk kita zikir, sujud kita zikir, takbir kita zikir. Zikir itu apa? Ingat kepada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Zikir. Doa ini dan diri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Surat Al-Fatihah doa. Surat yang kita baca doa. Zikir juga. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Terus doanya lagi di mana? Ketika jenengan tasyahud awal, tahiyatul mubarakatuh, shalawatut thayyibatu ila assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Jangan bersolat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena sholat itu sholat berdoa. Ya, tasyahud akhir, tahiyatul sampai akhir, doa juga. Makanya sholat itu bisa diartikan doa.
Doa juga bisa diartikan sholat. Dan sholat itu kumpulan daripada zikir, doa dan sholat itu sendiri. Maka orang yang sholat berarti orang itu telah berzikir, ingat kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan ia beribadah kepada Allah lewat jalan sholat, menggerakkan dengan ketentuan tertentu, tangan kakinya sujud seperti ini, rukuk seperti ini, duduk di antara dua sujud seperti ini. Itulah yang dikatakan dinamakan sholat. Ya, dari segi bahasa, dari ilmu fikih, dari para ulama. Jadi saya tahu itu sholat. Lah, kita akhir zaman seperti ini, Pak. Sholat pun kita tidak akan sah kalau sholat kita ketika kita tasyahud awal dan tasyahud akhir. Tasyahud akhir ini tadi barengi dengan sholawat kepada Nabi. Bener kan? Sholatin jenengan orang bakal sah, batal, orang kanggu ning orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Maka itu hukumnya wajib disebut ketika kita sholat, baik sholat itu sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh ataupun sholat Jumat. Berarti apa itu? Makanya para ulama mengatakan di akhir zaman seperti ini perbanyak sholawat, karena hisab yang pertama kali yang dihisab para malaikat dihisab oleh Allah itu sholatnya pun tidak akan sah kalau tidak bersolawat kepada Nabi. Maka neneng anakmu sholat kayak gini, dakai rutinan maulidan. Sholat sing wajib kudune sholawat, musola masjid diisi rutinan maulidan. Aja nih maghrib rame, isya mending rame, subuh sepi. Kelengan Allah yang mlebu musola masjid kelengan, metu wis ora kelengan. Lagi sholat kelengane dagangan, lagi sholat kelengane sawah, dipangani manuk kompret. Kalau panen. Bahkan habis tahlil dan zikiran bahasa sawah. Padahal bal kelengan Gusti Allah langsung bahasa sawah. Iya, bertahlilan. Tahlilan, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar. Sini bahas sawah. Bahasa Allah sitik, bahas dunianya akeh. Wis kayaknya Allah digadekna karo kerjaan, Allah digadekna karo anak bojone, Allah digadekna karo kesibukan dunia. Kita meninggalkan sholat, kita menunda sholat, berarti kita telah menggadaikan Allah. Napa gadean? Masa Allah digadekna? Orang sholat apa? Iya, tanggung, laris senang. Orang ngerti yang menciptakan laris itu, yang memberi rezeki itu Allah. Berarti lebih penting larisnya dagangannya apa Allah? Angel ya. Lagi apa? Nanggung banyu di sawah. Kayak lagi gusai manuk ya, dari mana panen bulan mana? Lalu panen kan mau mangan mau ibadah dia, tapi sing gawe panen sapa? Sing gawe panen sapa? Gusti Allah. Lah napa salat? Iya mau masuk salat aku tek foto bisa Kak. Jare Habibie foto ora apa-apa. Iya, tapi kon dinesehat di waktu mandek setelah balik atau salat duhur. Lah nek lho penting sawah berarti Allah karo sawah lebih penting sawah. Hah? Sing dodol. Pasar. Nang omah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ditunda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sampai selesai. Engko bar komat langsung mari musala Baitul Karim. Wis mari musala, lah kan iku nang jamaah seduh sepi, wong loro tok. Alah, salate engko benar omah. Nang omah balik ana tuku gas, tuku beras. Laleng-laleng rampung akhirnya ya durusi salate. Bar delingna, oh iki nyong kelalen. Maklum Allah maafna wong kelalen ndasmu. Masa Allah maafna wong kelalen? Ya enggak. Karena perbuatan itu yang menciptakanmu kamu sendiri. Berarti kalau seperti itu jenengan kula dampak Gusti Allah seakan-akan Allah nomor kali. Padahal Allah itu ahad, Allah itu satu, Allah itu wahid, Allah itu satu.
Ini wis diundang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita langsung tinggalkan pekerjaan kita menghadap Allah dengan penuh keridhaan. Ibarat sholat itu sebagai kebutuhan kita sehari-hari, layaknya kita makan dan minum setiap hari. Jenengan mangan minum ora usah dikongkon bunyong yakin. Wis pada tua, wis pada dolor masa mangan dikongkon. Ya ora, le jenengan tengah wengi ngele. Tengah wengi apan subuh ngele. Ngele udan gede. Kemblantakan kayak curut dasirang. Kayak curut dasirang menungsa. Kadang ana curut dasi pelontang sih. Kebrongos kompor. Ya curut dasirang, luwih gede-gede biru. Kemblantakan dapur loro panganan bojone mesu-mesu aseman bojone nyong misalnya duit 3 juta kok masakannya langka kengelehan dalam bal tengah wengi keronda balik apan muangan bodok langsung dipangan apan gugah bojone anake mundurane ora adil ya gemblantakan nguli loro panganan misu-misu dewek mason bojo apa dene duit 10 juta orang ngerti anake kesel paling masak sangat belang ke panganan akhirnya apa udah gitu jangan metu sesempet-sempet telepon 10 rusuk goreng metu maring gonda tantar kebandingan mana hanya untuk memuaskan nafsu yang berupa makan ujian itu berjam-jam metu langkah ketemunya alun-alun balik subuh mangan wis rampung ada Allahu Akbar Allahu Akbar jangan wis mangan ngantuk wis salat kula batang itu rubah semuanya salatnya nama turu tangi-tangi jam 10 tangi jam 10 apa menurut juga ini lancar sholat duha wis ninggalna sholat subuh sing wajib sholat duha ini di sini dilakokna nyong krungu kiai ini wong sing jawabna sing biasana sholat duha juga ini lancar nyong ki apa marang sawah apa dodol apa kulakan apa men rezeki nake sholat duha padahal yang paling utama ialah sholat subuh makanya orang yang berjalan subuh orang yang berjalan menuju musola ataupun masjid setiap langkah kakinya jika ia niatkan untuk sholat jamaah bagi laki-laki sholat jamaah di masjid musola setiap langkah kakinya itu sebagai penghapus dosa untuknya sampai melaku selangkah kaki gue dosanya jenengan diampuni Gusti Allah makanya pahala yang paling banyak orang yang dilakukan ketika hendak sholat menuju masjid atau musola yang paling jauh jaraknya ojo engko nangin ana musala Baitul Karim salate nang pengadegan bae lho men pahalane semakin akeh anjuk mana wis bubar bubar balik maneh ka dikti bar salat nang masjid pengadegan palane nyong akeh aku sih dudu wae juga wis ngerti piye apa entek watune setiap langkah kita menuju musola ataupun masjid untuk menunaikan sholat berjamaah kepada imam kita melihat takbiratul ihramnya imam itu dikatakan jamaah maka setiap langkah kakinya kita itu diampuni dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan para malaikat mendoakan orang-orang yang giat taat disiplin dalam sholat berjamaah ya Allah sampai di yaumil qiyamah maka orang-orang yang sholat itu orang yang lagi menciptakan dirinya pribadi yang lebih baik dari sebelumnya menjaga akhlak adabnya yang baik kepada Allah dan Rasulnya dan semua seluruh manusia dan orang-orang yang sholat pun ialah orang-orang yang sedang memperbaiki urusan hidupnya baik itu urusan rezekinya dan lain sebagainya kenapa? Tidak mungkin ada orang yang gak sholat meninggalkan sholat hidupnya aman, hidupnya tenang, hidupnya mudah. Jika engkau ingin mendapatkan kemudahan hidup, ketenangan hidup, kebaikan hidup sampai kelak di akhirat, maka perbaiki sholatmu dan jangan tinggalkan sholatmu. Jika engkau bingung bagaimana cara memperbaiki hidupmu saat ini, maka yang paling terutama ialah perbaiki sholatmu.
Ya, lah, anak ibu mau sholat, bandar jadi tokel kan anak mobilnya loro, rumah tingkat, mangane berbiaya apa? Duit akan anak apa? Anak, wong ora sholat maksiat akeh tapi duit akeh. Itu dinamakan istidraj. Allah biarkan ia bergelimangan harta, namun Allah jauhkan dia dari hidayah, taufik, kebaikan, dan Allah akan balas dengan balasan yang seburuk-buruknya kepada orang yang bergelimangan harta namun jauh dari Allah dan meninggalkan sholat. Dengan apa? Dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Nang dunia kon seneng kata Allah. Jorna kok orang tak anggap kon mau sing apik, tak dadokna kon kadhi kebaikan. Seneng-seneng kon oleh kon. Tapi ingat kon, nang akhirat azabe kon paling pedih. Beda dengan mereka yang taat melakukan sholat jamaah di Masjid Baitul Karim, sholat Baitul Karim dengan kadar jerih payahnya masing-masing. Hujan tetap sholat, panas tetap sholat, sepi tetap sholat. Namun ketika ia sholat dalam keadaan susah, ialah orang-orang yang dicintai Allah. Dunianya susah, namun kelak di akhirat ia akan menjadi manusia yang paling berbahagia. Karena tujuan kita di kehidupan ialah mati. Makanya dalam kitab Nasyul Ibad dijelaskan, sayati ala ummati zamanun yuhibbunal khamsa wa yansawna al khamsa. Yang pertama apa? Qala baginda Nabi Muhammad SAW, yuhibbuna dunya wa yansawna al akhirah. Banyak orang yang cinta kepada dunia sehingga ia melupakan daripada akhirat. Yuhibbunal qusura wa yansawna al qubura. Banyak orang yang mencintai daripada gedung-gedung yang tinggi, bangunan-bangunan yang megah, rumah-rumah yang besar, namun ia lupa tempat kembalinya yaitu di kubur. Yuhibbunal mal wa yansawna al hisab. Banyak orang yang suka memperkaya, memperbanyak dirinya dengan harta, namun bukankah orang-orang yang kaya, yang jauh dari Allah, orang-orang yang menimbun harta dari sawahnya, dari bisnisnya, dari tokonya, dari pekerjaannya, dari anak yang bekerja di luar negeri, dikumpulkan hartanya, ditimbun. Bukankah orang yang semakin banyak harta akan semakin lama hisabnya? Dan sesungguhnya banyak orang yang mencintai makhluk dan ia melupakan siapa yang menciptakan makhluk. Itu ada dalam kitab Nasyul Ibad karya Ibnu Hajar Asqalani, sabda atau hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Sayakti ala ummati zamanan yuhibbunal khamsa wa yansawna khamsa. Dan masih banyak yang lain nasihat-nasihat yang dikatakan para ulama kita bahwa ini akhir zaman, maka jagalah sholatmu, insya Allah sholat itu akan menjagamu kelak di alam kubur. Jagalah sholatmu, niscaya kelak sholatmu akan menangimu kelak di padang mahsyar. Jagalah sholatmu, perbaiki sholatmu, jadikan sholatmu tepat waktu, awal waktu, secara berjamaah bagi laki-laki, agar hidupmu juga semakin baik. Insya Allah apa yang saya sampaikan kali ini bisa menjadi nasihat pribadi untuk diri saya dan umumnya untuk jenengan sedaya yang hadir, baik bapak-bapak ataupun ibu-ibu. Insya Allah dengan duduknya kita di sini, keluar daripada majelis ini, musola ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Insya Allah sing duda sing janda bakal nikah maning. Insya Allah sing dua anak dine anak sing soleh soleha. Insya Allah sing anaknya melu namaring musola Baitul Karim, insyaallah dia dengan anak yang soleh soleha. Insyaallah yang sakitnya diangkat disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah yang susah dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah yang sudah menikah satu kali menikah lagi untuk kedua kali. Aja diameni yo. Sing ngameni berarti seneng iye. Ning apa ngameni mandeng ora? Melas ibune setia dari nol. Kasihan. Aja amin kabeh. Wah, amin. Insyaallah yang sudah menikah satu kali menikah lagi dua kali. Amin. Waduh, bahaya. Saya kan tadi sudah awal yang duda-duda yang janda-janda insyaallah dipertemukan nikah lagi. Amin. Yang sudah menikah satu aja cukup. Anaknya yang banyak ya. Insyaallah kita keluar mendapatkan rahmat, mendapatkan barokah. Acara seperti ini bukan hanya satu kali ya. Insyaallah bisa
berjalan istiqomah di setiap tahun dan di hari-hari besar Islam. Dan insya Allah ini Musola Baitul Karim semakin banyak jamaahnya, semakin banyak mengadakan kegiatan-kegiatan yang menyambut baginda Nabi. Bukan hanya musolanya untuk sholat, namun musolanya digunakan untuk maulid berjanji, maulid Sintoturon, maulid akibai, pembacaan yasin tahlil, kumpul-kumpul yang baik, kajian ilmu di setiap minggunya. Insya Allah itu terlaksana semata-mata agar mendapatkan manfaat untuk diri kita ataupun masyarakat yang dekat dengan musola ini, agar semua musola ini semakin berkembang dan semakin maju dan kedepannya bisa menjadi masjid di desa benar. Amin ya rabbal alamin. Berhubung sudah malam, sudah jam 11, saya akhiri, saya tutup ya. Nanti ibu bapak yang mau ngaji silakan datang ke majelis itu. Jumat sore khusus untuk perempuan ngaji pada azan, umum untuk umum. Malam minggu, malam Jumat, pembacaan maulid adibai itu malam minggu ya, pembacaan rotib al-haddad, kajian ilmu untuk laki-laki perempuan hadir monggo. Malam Jumat ngaji, kajian ilmu, pembacaan rotib al-aqtas dan basyairul khairat karya Syekh Abdul Qadir Jailani, maka hadiri mumpung masih ada yang mengajar dan mumpung masih diberi hidup oleh Allah, diberikan ruh dalam jasad kita. Insya Allah ruh kita menjadi baik, jasad kita, zahir kita semakin baik dengan kita thalabul ilmi, menuntut ilmu agama. Hukumnya wajib bagi setiap laki-laki ya, yang berakal, yang balik ataupun yang kecil, yang tua ataupun yang muda. Wis orang nuntut ilmu bewis dosa. Dosa ini wis akeh temen akeh. Dosa cangkem, dosa kuping, dosa mata, dosa akal, senangnya seudon, dosa hati, benci diri, sombong, dendam, hasud, takabur, dosa sikil melampaui sih mari tempat-tempat sing ora apik, tangane senengnya dolim, matane mandang sesuatu, bohong-bohong sing jendel-jendel dipandangi, ternyata baru dipandang bencong. Ayo wingi ana wong ngamen bencong mati ayu mun seksi dipandang. Mas, kapok nyomai duit 30.000 ngertine wong adon tulen hiburane. Bencong, Pak. Lah kok lho ya keten. Saiki akeh sing walik, sing bener ngomong salah, disalah ngomong bener. Ya. Esewi. Maka giat untuk ilmu mumpung esuk urip temenan. Ana wis padha mati iki ngene gitu. Ketika yakin, monggo hadiri, insyaallah manfaat. Sekian, maaf ya bila saya salah kata, saya mohon maaf. Kesempurnaan itu milik Allah Subhanahu Wa Taala, milik kekasihnya baginda Nabi Muhammad SAW. Kekurangan milik saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berteruan dumateng beliau Bapak Habib Muhammad Al-Fakir Al-Habsi saking Kota Pemalang ingkang sampun menguraikan hikmah-hikmahipun dan sedaya wejangan-wejanganipun. Mugi-mugi sedaya menika saged bermanfaat dumateng kita sedaya. Amin amin ya rabbal alamin. Kangge acara salajengipun inggih menika penutup dumateng sedaya badhe doa napa doa riyen nggih. Kita sama-sama berdoa ya, doa kafarat majelis. Nanti ikut-ikutan aja. Kan orang kata salah yo mangap-mangap ya. Orang apa? Ya. Doa kafarat majelis yang biasa dibawakan oleh para habaib. Habaib itu turunannya Kanjeng Nabi. Nah, arame nyongke Muhammad Bagir.
Al-Habsyi arane nyongwe able Muhammad Al-Bagir Al-Habsyi nyong bingung akhirnya. Namanya saya Ismuk Muhammad Bagir Al-Habsyi, ya, Muhammad Bagir Al-Habsyi. Ada yang memanggil Aye itu dulu para habaib Jawa Timur. Habib Lutfi yang kecilnya dipanggil Iye. Nah, dulu kan ning cilik ndung kan ya masa wis ndung. Umur sudah papat ndung. Makanya Habib cilik binyen ndangi Iye, Ayi. Nyong wis dolor itu belum sorak. Ndangi ya. Jadi ini Habib itu Duriatun Nabi, keturunan Nabi Muhammad SAW. Kalau Habib yang benar-benar Habib pasti ada paspor atau nasab. Contohnya Bapak Kusnan, Ustadz Ahmad, binnya siapa, bapaknya siapa, sampai Nabi Muhammad. Kalau Habaib pasti ada wasilah, keturunan, nasab, sampai nyambung Nabi Muhammad SAW. Dan itu ada tertulis pada sebuah buku kita. Setiap habaib punya. Bapak saya namanya Muhammad Bagir bin Mukhdar bin Muhammad. Nama saya Muhammad Bagir bin Muhammad bin Mukhdar bin Muhammad bin Idrus bin Soleh bin Segaf bin Zain bin Ahmad bin Soleh bin Ahmad bin Alwi. Terus sampai Sayyidina Husain, ya, bin Sayyidina Ali binti Rasul binti Fatimah, ya, binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu ada saya. Setiap habaib Habib Lutfi ada semua tercatat. Kayak ini ada kantornya NU Habaib, ada kantornya Arabitoh Alamiyah. Makanya dipanggilnya habaib kekasih. Karena kita memandang Nabi Muhammad itu kekasih kita, pujaan kita. Kekasih kita Nabi Muhammad. Karena itu pujaan kita Nabi Muhammad, panutan kita Nabi Muhammad. Lah, para habaib itu kekasih. Artinya orang yang dicintai kekasih karena keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita sama-sama baca doa kafarat majelis yang biasa dipakai oleh para habaib dalam menutup setiap acaranya. عرفنا بأننا طرفنا وأننا أشرفنا على رضا أشرفنا فاكتب علينا توبة تسير لكل حوبة واستر لنا العورات من راعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإعوان وشائر الحلال وكل ذي محبة عجيرة أو صحبة والمسلمين عجما أمين ربي عصما فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي مضى بكل سوني صلى وسلم ربي عليه هدى الحب وآله وصحبه عدد تخصيصه والحمد لله في البث والتناهي والحمد لله في البث والتناهي
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Qabul.